Di masa kecilku, kupikir aku hanya kurang pintar dibandingkan orang lain karena aku kesulitan membaca. Orang tuaku, para guru, teman-teman, semuanya berpikir itu karena aku memiliki IQ yang lebih rendah atau hanya membutuhkan waktu belajar ekstra untuk mengejar ketinggalan. Tapi, semua itu nggak menolongku. Karena, untuk waktu yang lama, aku nggak tahu kalau ternyata aku menderita disleksia. Semua berawal di TK ketika pihak sekolah memberitahu orang tuaku bahwa aku harus mengulang tahun kedua. Aku nggak ngerti kenapa saat itu, dan memohon pada orang tua dan guruku untuk mengizinkanku naik kelas bersama teman yang lain. Tapi mereka bersikeras itulah yang kubutuhkan. Ini tentunya membuatku menjadi siswa bodoh di kelas, dan bahkan di usia itu, aku tahu teman sekelas dan orang tuaku juga menganggapku seperti itu, bodoh. Sangat sulit untuk nggak percaya omongan mereka, tapi aku belajar untuk cuek akan penilaian mereka dan menjadi diriku sendiri. Tidak sampai kelas 1 SD saat aku mulai berteman, tapi aku masih merasa aneh menjadi murid tertua dan terbodoh di kelas. Untuk membantuku, pihak sekolah memutuskan memberikan bantuan tenaga pengajar pribadi. Guru itu akan fokus mengajari ejaan dan membaca, di mana disitulah kesulitanku berada, dan akan mengangkat kartu dengan huruf A contohnya, dan mengatakan, seperti apa suara yang dikeluarkan. Aku akan belajar hal yang lain seperti huruf konsonan dan vokal, dan kelompok vokal, dan beberapa hal lainnya. Hal ini berlanjut selama tahun sekolah dasar, tapi tidak satu pun hal itu membantuku. Kebanyakan orang berpikir, aku memiliki masalah pada pandanganku ketika itu menyangkut disleksia. Itu nggak benar. Kutemukan bahwa sebenarnya itu adalah masalah dalam mengerti bahasa. Bagian otakku yang memetakan apa yang kubaca, mengirimkan informasi yang campur aduk atau terbalik yang membuatku semakin kesulitan memahami dan menafsirkan sesuatu. Aku bisa membaca pemotong rumput, tapi otakku berpikir seharusnya itu berbunyi remotong pumput. Ini membuatku kadang kelabakan, karena aku akan terus bertanya kenapa aku nggak bisa mengatakannya dengan benar seperti murid lainnya di sekelilingku. Aku bahkan nggak bisa menyalin apa yang kubaca dan menuliskannya kembali secara berurutan. Atau jika aku ingin menyalin alamat sesuatu, itu akan terdiri dari campuran huruf dan kalimat yang tak beraturan. Aku akan bekerja lebih keras dari semua teman sekelasku, tapi tetap saja mereka lebih baik dariku. Kupikir aku benar-benar bodoh saat mengingat bagaimana guruku mengatakan waktunya membaca, dan murid yang lain akan sangat bersemangat, sedangkan aku dipenuhi kecemasan dan berdoa supaya namaku nggak dipanggil. Sampai suatu titik di mana aku menghitung bagian tiap orang, mendebak bagian mana yang harus kubaca, dan mulai berlatih terus-menerus sampai tiba giliranku. Setelah semua kecemasan itu, aku tetap saja gagal, dan gurulah yang menyelesaikan pembacaan kata-kata itu, dan membuatku mengulangi perkataannya untuk membuat seolah aku yang membacanya. Tetap saja, nggak ada yang tahu apa yang salah denganku, dan hanya berasumsi aku memang lambat tanggap. Bagian terburuk adalah teman-temanku. Bukan salah mereka jika mereka nggak ngerti apa itu disleksia, tapi itu nggak membuat segalanya menjadi lebih mudah. Beberapa anak yang tahu tentang disleksia dari film Percy Jackson berpikir bahwa dalam kepalaku, kata-kata itu terbang dari buku. Tapi itu tidak terjadi dalam dunia nyata. Mereka juga berpikir aku bisa bahasa Yunani. Tentu saja itu nggak benar. Dan kemudian ada juga anak yang tahu disleksia dari iklan Bella Thorne di Disney Channel. Dan beranggapan disleksia setiap orang itu sama. Bahwa itu hanya kesulitan karena beberapa kalimat yang campur aduk. Kemudian ada anak-anak yang berpikir, disleksia itu nggak nyata, dan aku hanya berbohong untuk mendapatkan tambahan waktu saat ujian, atau kesempatan lebih jika aku melakukan kesalahan. Jadi saat kelas 4 SD, pihak sekolah memberiku laptop yang harus kugunakan selama di kelas, dan dibawa pulang setiap hari. Hal yang dapat kulakukan dengan laptop tersebut adalah mendengarkan buku audio, mengetik, dan membuatnya membaca untukku.
dan menambah waktu ekstra untuk belajar program pekerjaan rumah. Teman sekelasku berpikir aku hanya bermain di laptop itu, dan membuat teori aku sengaja berbohong agar mendapatkan perlakuan spesial menjadi lebih kuat. Mereka memanggilku peliharaan guru atau bodoh karena membutuhkan laptop besar untuk membantuku mengerjakan tugas yang sama dengan mereka. Ini tidak seperti memainkan instrumen atau berolahraga yang membutuhkan latihan, karena itu adalah keahlian fisik dan tidak setiap orang bisa melakukannya. Membaca dan menulis adalah hal yang bisa dilakukan semua orang, bahkan anak kecil yang lebih muda dariku, dan mereka bisa melakukannya dengan mudah, sedangkan aku bergumul menatap satu kata selama beberapa menit. Mamaku akhirnya merasa itu semua sudah cukup dan mendaftarkanku ke sekolah swasta khusus untuk anak-anak disleksia. Itu nggak murah, dan mama harus bekerja lebih keras untuk memasukkanku sekolah itu. Walaupun sekolah lamaku cenderung menakutkan bagiku, aku tetap memiliki banyak teman di sana, dan aku ingin terus bersama mereka. Tapi lambat laun, aku mulai menikmati kehidupan sekolah baruku karena bantuan yang aku dapat di sana. Bagian terbaiknya adalah, setiap anak di sekolah memiliki kelainan belajar yang berbeda, dan itu membuatku merasakan aku nggak sendirian. Di sekolah itu, kami semua berbeda, tapi sama, dan itu terasa menguatkan. Mengetahui nggak semua orang itu sempurna. Aku bersekolah selama 6 tahun, mulai kelas 5 sampai kelas 9. Dan aku sudah lulus dari sekolah khusus itu. Sekarang, aku termasuk murid terbaik di kelas bahasa Inggris, dan diberitahu bahwa aku adalah penulis yang cakap. Walaupun aku banyak salah mengeja kata-kata, itu tidak menghalangi kreativitas atau imajinasiku. Justru, aku menganggap disleksia ini sebagai pemberian untuk bisa berpikir lewat gambar dibandingkan orang rata-rata, sambil melatih pikiranku untuk melihat pola di hampir semua kejadian yang kualami, membuatku memikirkan ide-ide yang tidak biasa lebih mudah. Disleksia ini akan kumiliki seumur hidup dan akan terus menempel padaku. Tapi aku belajar bahwa hal itu tidak membatasi siapa diriku atau apa saja yang bisa kulakukan. Hal yang sama juga berlaku untuk semua orang yang memiliki disleksia sepertiku. Percayalah, kamu punya harapan bahwa akan ada kesempatan dan modifikasi pembelajaran yang baru dan modern untuk para penderita disleksia seperti kita, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna. Satu lagi, kami nggak bodoh ataupun lamban, hanya kabel sambungan kami yang agak spesial.